Kembali di Coffee Break bersama Polda Metro Jaya. Iya, kita lanjutkan perbincangan ke Pak Budi lagi. Tadi kalau dari MUI dikatakan persoalan minuman keras dan minuman keras oplosan ini selalu ada. Sudah ada sejak lama dan ya terus sampai saat ini. Lalu pengawasannya ke depan apakah akan ditambah tidak hanya periodik menjelang hari bulan Ramadan tapi juga akan dilakukan secara berkala, Pak Budi? Terkait dengan pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, selain dari jadwal resmi di dalam operasi Praja Wibawa 1, kita juga melakukan instruksi untuk terus melakukan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol ini. Di tingkat provinsi ada di bawah pengawasan bidang pengawasan tempat usaha. Itu kita ada namanya Satgas dua satuan tugas untuk melakukan penyisiran. Kemudian di tingkat kota kita juga perintahkan untuk ada namanya tim di bawah seksi PPNS dan penegakan hukum, dan di kecamatan di kelurahan langsung dipimpin oleh Kasatgas Pol PP di kecamatan itu sendiri. Nah, terkait dengan action di lapangannya memang juga secara terus terang gampang-gampang susah untuk menemukan pengedar, apalagi yang meracik. Jadi pengawasan terbaik menurut kami adalah bagaimana melibatkan stakeholder yang ada di tingkat lingkungan. Ini sudah dilakukan? RT, RW, melalui kelurahan kita juga melakukan koordinasi untuk bagaimana melakukan mapping, melakukan inventarisasi mana yang kira-kira bisa kita lakukan pengawasan di tempat yang memang langsung di sumbernya itu, melalui tingkat aparat di bawahnya. Saya kira itu. Tadi dikatakan gampang-gampang susah untuk melakukan pengawasan. Artinya butuh peran serta dari masyarakat, stakeholder sekitar. Apakah ini sudah berjalan dan efektif? Saya kira kalau mengukur efektif memang kita belum pernah mengukur. Tetapi selama ini pelaksanaan tugas kita di Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama, berkoordinasi dan meminta bantuan baik TNI, Polri dan juga mengajak peran serta masyarakat. Apalagi dengan visinya Pak Gubernur bagaimana mewujudkan Jakarta maju, lestari, berbudaya. Masyarakatnya ini terlibat. Ini momentum kita untuk mengajak serta masyarakat untuk juga mengambil tanggung jawab ini di dalam rangka menekan ataupun juga meminimalkan atau menghilangkan peredaran penyalahgunaan dari minuman beralkohol ini. Baik Pak Budi, dari Pak Budi perwakilan Satpol PP kita bergeser ke Kepala Rumah Sakit Polri Sukanto yaitu Brigjen Pol Dr. Didi Agus Mintadi. Halo Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbicara lebih jauh ini Pak Didi, seperti apa hasil otopsi terhadap sejumlah korban di Rumah Sakit Polri? Terima kasih. Jadi ada 32 korban, 17 meninggal, 15 hidup. Dari 17 tadi, 7 sudah meninggal. Kemudian 5 meninggal di instalasi gawat darurat. Kemudian 5 meninggal di ICU. Yang 15 bisa kami tanggulangi dengan koreksi-koreksi obat-obatan dan cuci darah. Kemudian umumnya mereka ini datang agak terlambat. Karena memang efek dari minuman ini yaitu metanol itu dampaknya baru mulai sekitar 20 jam. Jadi awal-awal masih seperti minum-minuman biasa, mual-mual, sakit kepala, agak kejang-kejang. Jadi begitu datang ke rumah sakit sudah kelewatan umumnya, sudah kelewatan. Alkohol ini untuk manusia dikonsumsi umumnya berakibat ketergantungan. Jadi kalau sudah sekali, 2 kali, akhirnya terus-menerus. Dampak inilah juga yang mengakibatkan banyak peminum-peminum tersebut. Kemudian kalau alkohol sendiri, etanol, itu masih bisa yang disebutkan dari Bapak Satmono dari BPOM, tetapi campuran metanol ini yang mematikan. Jadi metanol di dalam tubuh dipecah menjadi formaldehid atau formalin, bahan pengawet, kemudian mencapai 20 jam kemudian menjadi asam format. Asam format inilah yang bisa menyerang ke susunan saraf pusat, ke organ-organ, ke otot, dan lain-lain.
Organ yang diserang misalnya otak, kemudian paru, ginjal, dan hati. Ginjal itu kita harus cuci darah. Untuk parunya karena sesak harus kita koreksi. Dan ya ada beberapa yang masih bisa, ada beberapa karena memang waktu kedatangannya sudah lewat, tidak bisa kita perbaiki. Demikian. Baik, Dokter Didi. Tadi Dokter Didi mengatakan zat yang paling berbahaya ataupun bahan berbahayanya itu metanol. Apakah ada temuan selain metanol dari beberapa atau dari sejumlah korban yang diotopsi ini? Apakah ada korban yang sebelumnya mungkin mengkonsumsi obat-obatan lain sehingga akhirnya ada kontradiksi antara obat yang dia konsumsi sebelum dia meminum alkohol miras oplosan tersebut? Baik, jadi dari beberapa jenazah yang kami otopsi, kami periksakan, kami ambil sampelnya di otak, kami ambil sampel di paru, kami ambil sampel di ginjal, hati, dan lambung. Kami menemukan bahan metanol dan etanol. Mohon maaf, tadi juga darah kami ambil, kami temukan etanol dan metanol. Jadi dua-duanya. Jadi bahan-bahan ini, etanol sendiri cukup berbahaya, tapi yang mematikan bahan metanol tersebut. Untuk bahan-bahan lain tidak ada kami temukan. Tidak ada temuan. Ya. Tadi Dokter Didi juga mengatakan seandainya saja korban-korban tadi ini tidak terlambat, tidak sampai 20 jam. Lalu dokter, apakah sebelum 20 jam ini ada obat penawarnya gitu? Memang menarik. Umumnya peminum seperti disebutkan tadi. Oke. Biasanya mereka agak takut atau malu kalau kemudian ada merasa kalah ya, kalau datang ke rumah sakit. Jadi merasa menang kalau mereka tidak datang. Umumnya seperti itu. Jadi mereka datang pasti terlambat. Jadi gejala-gejalanya sudah mendekati serius sekali. Baik sesak nafas sudah nafasnya sudah berat sekali, terengah-engah, kemudian tidak bisa buang air kecil, kejang-kejang, nah baru dibawa. Sudah agak kelewatan. Jadi kalau awal-awal biasanya peminum tidak ada, terus mohon maaf saya habis minum, kemudian datang, rasanya belum ada. Tapi mudah-mudahan ke depan ada. Terima kasih. Dokter Didi, tadi kalau dari tersangka setelah mengoplos minuman keras oplosannya katanya sudah ada yang mencoba pegawainya tapi tidak ada pengaruh, tidak apa-apa, artinya tidak meninggal gitu. Apakah minuman keras oplosan yang mengandung bahan-bahan mematikan ini juga tergantung kondisi tubuh dari yang meminumnya? Begini, jadi untuk metanol ini tidak pandang bulu. Kalau etanol masih bisa, tapi kalau metanol ini tidak pandang bulu. Jadi dia akan menyerang siapa saja, baik yang mencobanya pembuatnya atau konsumennya, kesemuanya akan terkena. Jadi pasti, kalau metanol pasti. Jadi dia akan terpecah tadi saya katakan bahwa akan menjadi formalin, akan menjadi asam format. Hanya menunggu waktu saja. Berapa jam dia ini. Tapi Dokter Didi tidak sedikit juga yang berhasil selamat setelah 20 jam ya. Kita ketahui kemarin ada beberapa korban yang hanya diopname saja gitu kan. Dan perawat jalan gitu. Ya, jadi ada beberapa memang yang bisa kami tolong, baik kami koreksi keasamannya karena sesak tadi, kemudian jadi juga kami koreksi gangguan fungsi ginjalnya. Jadi kami cuci darah beberapa kali baru bisa. Ya, baru bisa. Itu rata-rata yang di bawah 20 jam apa di atas 20 jam yang berhasil diselamatkan? 20. Di atas 20 jam. Di atas 20 jam. Tapi karena harus cuci darah berkali-kali ya, Dokter? Benar. Jadi setelah metanol terminum, 20 jam kemudian akan menjadi asam format tadi. Asam format tadi yang menyerang ke saraf pusat, pernafasan, ginjal, hati dan semuanya. Baik, Dokter Didi, mungkin kita coba akan ke tersangka terlebih dahulu ya. Apakah RS dan LM sudah mengetahui dampak dari metanol itu sebelumnya mungkin? Sebelum meracik, apakah Anda berdua mengetahui dampak dari metanol efeknya itu? Efeknya seperti apa? Ditimbulkan? Gitu? Belum tahu. Belum tahu tapi berani memformulasikan itu, sudahkah berhitung resikonya sebelumnya? Kan saya tahu bikin ini kan tahu dari teman dan dia udah mencoba dulu sebelumnya. Ya udah saya cuma hanya mengikuti saja dari dia. Dari racikan yang Anda hasilkan, adakah korban meninggal?
Wah nggak tahu, saya belum tahu. Jadi tidak tahu dan tidak ikut bertanggung jawab. Kalau dengan RS sendiri seperti apa? Apakah Anda sebelumnya mengetahui bahaya dari metanol? Nggak tahu bahwa itu metanol, saya nggak tahu bahwa itu barang itu diantar. Tapi begitu Anda racik, pasti kan ada aroma tidak sedap yang sangat kuat sekali di Aroma hirup. yang menyengat. Anda tidak sama sekali merasakan aromanya gitu? Enggak. Berarti Anda meraciknya kan? Iya. Tapi tidak ada aroma yang menyengat sama sekali. Tapi Anda pernah mengkonsumsinya? Dan Tidak membawa efek apapun? Baik. Sama sekali tidak berdampak buruk ya karena mereka sendiri juga sudah mengkonsumsinya ya. Dokter Didi, ini yang menarik dan menjadi perbincangan di masyarakat adalah alkohol yang digunakan. Tadi Iya. disebutkan 70%. Banyak yang menyebut alkohol kadar Bahkan hingga 90% tadi. Ya, itu untuk luka. Tapi ketika dikonsumsi, efek paling bahaya apa? Ya. Kalau untuk alkohol 70% ini biasanya untuk antiseptik dan kalau 90% untuk yang lain. Kalau hanya alkohol, itu hanya luka di lambung, kemudian ada mual-mual, pusing saja, tapi tidak mematikan. Baik. Tidak mematikan. Kecuali besar sekali, terlalu banyak sampai bocor di lambungnya atau luka sampai terlalu dalam, perdarahan, nah baru bisa. Tetapi dalam hitungan jam tadi yang saya sebut 20 jam tadi, metanol ini. Kalau hanya alkohol tadi sebutkan dari BPOM ada kadar 2-5%, sampai 20%, sampai 50% masih bisa. Tetapi kalau metanol dengan kadar-kadar yang sekecil apapun itu sudah mematikan, hanya waktunya saja. Kalau dia lebih cepat tertangani atau lebih cepat ada penanganan, dia akan selamat. Oke. Baik, Terima tadi kasih. juga sudah dikatakan tidak tahu apa saja yang diracik dan bagaimana efeknya. Tapi sudah terkonfirmasi dan ini sangat berbahaya sekali. Dan tugas kita bersama tidak hanya kepolisian untuk menghentikan semua ini agar tidak memakan lebih banyak korban. Ya, dan jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan kembali lagi di Coffee Break.